Bandara IMIP itu dari SDM ada yang turun tangan nggak Pak di Morowali? Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi Pak tim dipimpin langsung oleh Pak Safri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penindakan tegas tanpa pandang bulu terkait dugaan aktivitas ilegal di Bandara Morowali area IMIP yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo saat masa kepemimpinannya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia, tepatnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 26 November. Bahlil menegaskan jika perihal bandara di Morowali adalah kewenangan dari sektor perhubungan dan keamanan bandara. Namun dirinya memastikan bahwa pemerintah akan menindak siapapun yang terbukti melakukan penambangan secara ilegal di wilayah tersebut. Sebagai informasi, bandara yang terletak di kawasan IMIP ini diketahui beroperasi secara bebas tanpa pengawasan otoritas. Kehadiran bandara swasta tersebut dianggap janggal karena tak diawasi oleh Bea Cukai maupun imigrasi. Bahkan Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin menilai penemuan ini sebagai aktivitas yang dapat membahayakan kedaulatan ekonomi negara. Menurutnya keberadaan bandara tanpa pengawasan bak republik di dalam republik. Menurut laman Kementerian Perhubungan, Bandara ini memiliki kategori non-kelas dan mempunyai status operasi khusus dan penggunaan domestik. Bangka Belitung. Dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari Nikel, dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga? Soal Bandara IMIP itu dari SDM ada yang turun tangan nggak Pak di Morowali? Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi Pak tim dipimpin langsung oleh Pak Safri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari Nikel, dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada dugaan aktivitas tambang ilegal nggak Pak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Pak, terkait dengan relaksasi ekspor seperti apa ya Pak? Kebanyakan tentang apa? Kemarin itu itu bilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah itu sedang menurun 8%. Salah satunya gara-gara ekspor di Freeport itu tertahan. Kira-kira misalnya dari Kementerian SDM sendiri relaksasi ekspor ini? Saya harus mengatakan bahwa untuk ekspor konsentrat Freeport tidak ada yang tertahan. Semuanya sudah selesai dan sekarang waktunya udah selesai. Jadi nggak ada yang ditahan-tahan ya. Pak, terkait dengan prajurit TNI Pak untuk menjaga kilang ini, sikap SDM gimana Pak? Prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pak? Yang gimana? Dari Pamenhan Pak. Oh ya, saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara. Berarti nggak masalah Pak itu? Oh, nggak ada masalah itu, daripada orang sabotase. Jadi aparat keamanan TNI, polisi itu penting. Sudah ada ancamannya Pak sejauh ini Pak? Ya kita lihat, kalau itu ancamannya kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada ya. Oke. Pak, kemarin rapat sama kalau rapat sama Purbaya soal LPG gimana Pak? Berapa banyak Pak tambahan LPG? Sorry. Subsidi LPG Pak? Apa itu?
Rapat soal sama subsidi apa? LPG, Pak. Oh ya, kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Pak Purwaya dan Kepala Biro BUMN Pak Doni untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kan harus kita memastikan semuanya harus clear, termasuk stok BBM, karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari 8, kurang lebih 8,2 menjadi 8,4 atau 8,5, angkanya saya lupa, dan itu sudah disetujui, jadi nggak ada isu ya. IHSG tembus 8.600 Pak, dan Pak tembus 8.600 Pak, tadi di perdagangan itu faktornya apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Oh, apa ada sentimen lain Pak? Ya, pada dasarnya gini. Menanggapi polemik bandara di Morowali, Sulawesi Tengah yang diduga beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, Menteri Keuangan atau Menko Purwaya Yudi Sadewa akhirnya buka suara. Dalam keterangannya saat menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian pada Rabu 26 November, Purwaya menduga ada izin khusus yang diberikan terhadap operasi bandara. Kendati demikian, dirinya mengaku siap mengirim orang bea cukai untuk melakukan pengawasan di lokasi. Sementara itu di sisi lain, Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah soal dugaan Bandara Morowali yang beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Suntana memastikan jika bandara itu sudah resmi terdaftar di Kemenhub dan sudah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, pemerintah sudah menempatkan sejumlah personel lintas instansi di bandara tersebut untuk memperkuat pengawasan. Ia juga menegaskan bahwa bandara ini tidak ilegal dan sejak awal berdiri sudah memiliki izin resmi hingga melalui mekanisme pengawasan pemerintah. Suntana menerangkan jika Bandara Morowali hanya melayani penerbangan domestik, bukan internasional. IHSG tembus 8.600 Pak, dan Pak tembus 8.600 Pak, tadi di perdagangan itu faktornya apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Oh, apa ada sentimen lain Pak? Ya, pada dasarnya gini. Ketika investor merasa ekonomi membaik dan pembangunan mulai jalan, yang di atas kertas sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat, kebetulan akan terjadi. Jadi fondasi IHSG adalah perusahaan-perusahaan yang bergantung dengan ekonomi. Pada dasarnya nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonomi. Jadi kalau bagus seperti sekarang mungkin orang belum cepat itu ya. Tapi kan investor pasar modal kan buat looking, orientasi ke depan, mereka bisa itu. Oh, baik ya benar. Boleh ngomong gitu ya. Ya, ternyata kalau ada potensial dikalkulasikan ke saham, yang penting mungkin nggak fair, tapi mereka kan melihatnya ke depan. Ada beberapa yang gorengan, tapi yang lain juga naik juga. Jadi kalau nggak ada optimisme di perekonomian, itu nggak wah mantap. Tapi yang insentif itu udah mau dikeluarkan Pak, insentif Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.